بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا. شكرا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sebagaimana kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wasifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya al-a'zam yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengan namanya al-a'zam tersebut, Allah akan mengabulkannya. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak dan mentadabburi bersama dua perumpamaan Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang munafik, mulai dari ayat 117 hingga ayat 17 hingga ayat 20. Pada beberapa ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memberikan dua perumpamaan untuk orang-orang munafik, dan telah kita simak pula uraian dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait dua perumpamaan Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayat sucinya tersebut terhadap orang-orang munafik. Serta telah saya berikan beberapa catatan tambahan dari para ulama selain Al-Imam Ibnu Katsir terkait orang-orang atau dua perumpamaan munafik dalam ayat ini dari Allah Jalla wa'ala. Di mana perumpamaan yang pertama, Allah umpamakan mereka seperti orang yang berada di dalam kegelapan malam yang gelap gulita, yang mengkhawatirkan terhadap nyawanya dari jurang yang dia akan tersungkur ke dalamnya, ataukah dari binatang buas yang akan menerkamnya, atau hewan-hewan yang berbisa yang akan mematoknya. Dia pun meminta kepada seorang untuk menghidupkan, memberikan cahaya. Maka menyalah api yang menerangkan kepadanya, yang menerangi kegelapan yang ia berada di dalamnya. Di saat dia berada di dalam keterangan cahaya api tersebut, tiba-tiba api atau cahaya dari api tersebut mati dan padam. Dia pun berhenti di tempatnya, tidak mampu bergerak dan berjalan karena kegelapan yang luar biasa. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang lalu, balasan Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang munafik. Ketika di dunia mereka selamat dari pedangnya Nabi SAW dan kaum muslimin.
karena mereka telah melakukan tipu daya. Mereka ikut salat bersama Nabi, ikut jihad bersama Nabi, menampakkan kecintaan terhadap Islam di hadapan Nabi dan kaum muslimin. Tetapi begitu mereka berada di belakang Nabi dan kaum muslimin, bertemu dengan kawan-kawan mereka dari kalangan orang-orang munafik bersama tokoh-tokoh kekufuran, mereka mulai mencela Nabi SAW, mencela para sahabat Nabi dan mencela Islam. Maka Allah balas mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka mempermainkan Allah ketika di dunia, mempermainkan dan kaum muslimin ketika di dunia, maka Allah pun mempermainkan mereka setelah kematian. Begitu dia mati, langsung gelap alam barzakhnya. Ketika di dunia dia berada di dalam keterangan, berada di dalam kegelapan alam barzakh, antara azab dengan azab. Yang kedua, ketika di hari kiamat, Allah Jalla wa'ala mempermainkan mereka, di mana di sebagian waktu Allah berikan cahaya kepada mereka dari cahaya kaum mukminin. Ya, dengan cahaya mereka tersebut dia mampu bergerak dan berjalan, dan tiba-tiba cahaya tersebut Allah padamkan. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-13. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Pada hari kiamat, orang-orang munafik dari kalangan munafik lelaki dan munafik wanita, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang yang mereka cela, yang mereka permainkan ketika di dunia. Yang mereka tuduh, ya, dhalun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang kolot, ya, tertinggal zaman, dan seterusnya. Ketika hari kiamat, mereka berkata di padang mahsyar, "Wahai orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami sebentar." Ini diterangkan oleh para ulama dengan beberapa hadis yang lainnya, ketika manusia diperintahkan oleh Allah untuk melewati as-sirat. As-sirat, ya, as-sirat sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Sifatnya, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, adaq min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada kalalib, duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Manusia melewatinya dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka, hasil dari amalan mereka. Sehingga di antara mereka, kata Nabi, ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memandang, secepat kuda yang lari. Ada pula yang bersusah payah ketika berjalan di atasnya, sehingga dia tersungkur ke dalam api neraka jahanam yang ada di bawahnya. Maka orang-orang munafik di saat itu berkata kepada orang-orang mukmin, ya, ketika di dunia mereka merasa tidak butuh kepada orang mukmin, memperoleh-oleh orang mukmin, maka di hari kiamat Allah tampakkan mereka kehinaan mereka. Mereka meminta bantuan kepada orang-orang mukmin. Mereka menyatakan, "Unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kalian." Naqtabis min nurikum, kami akan berjalan dengan cahaya kalian. Maka dikatakan kepada mereka, "Irji'u min wara'akum faltamisu nura." Balik kalian, kembalilah kalian, cari saja cahaya milik kalian sendiri. Pedih enggak jamaah? Pedih. Ya. Allah balas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Maka ada pintu yang menghalangi antara mereka dengan kaum mukminin. Babun batinuhu fihi rahmah wa zahir min qibalihi al-'adzab. Sebuah pintu yang mereka lihat dari jauh, ini seakan-akan pintu yang akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah. Begitu mereka membukanya, maka mereka langsung tersungkur ke dalam neraka jahanam yang ada di belakangnya. Demikian Allah membalas mereka. Karena ketika di dunia mereka mempermainkan Allah dan kaum mukminin, mereka kucing-kucingan dengan agama Allah ketika di dunia.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berkata beriman, cinta Allah, cinta Rasul, pada dalam hatinya menyembunyikan kebencian terhadap Nabi, terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Ketika di depan kaum mukminin mereka memuji kaum mukminin. Ketika bersama orang-orang kafir mereka mencela kaum muslimin. Wa idza laqul ladzina kafaru qalu inna ma'akum innama nakhudhu wa inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka menyatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami masih dalam agama kalian, tenang. Kami menampakkan keislaman dan keimanan itu hanya untuk menipu, mengkelabui kaum muslimin. Maka di hari kiamat dibalas oleh kontan sesuai dengan perbuatan yang dia perbuat ketika di dunia. Mukmin yang seperti munafik yang seperti ini Allah umpamakan dengan orang yang berada di dalam kegelapan tadi. Berada di dalam kegelapan yang luar biasa, tiba-tiba dia memiliki cahaya menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Dia pun berjalan dengan cahaya tersebut. Di saat dia sedang berjalan, tiba-tiba cahaya tersebut mati. Yang lebih sakit daripada orang dari pun memang ke dalam mati lampu. Dari awal memang sudah berada di dalam kegelapan. Lebih sakit dan lebih pedih itu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. Demikianlah mereka orang-orang munafik pada hari kiamat. Tatkala manusia saat itu diberikan cahaya sesuai dengan iman mereka ketika di dunia. فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِنَ النُّورِ مَا يُضِيءُ لَهُ مَسِيرَةَ فَرَاسِخٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُطْفَأْ نُورُهُ تَارَةً وَيُضِيءُ لَهُ أُخْرَى فَيَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ تَارَةً وَيَقِفُ تَارَةً أُخْرَى. Di antara mereka yang diberikan cahaya yang dapat menerangi jarak yang sangat jauh. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, ada yang mereka mendapatkan cahaya di sebagian waktu dan Allah padamkan di sebagian waktu yang lainnya. Dengan cahaya tersebutlah mereka berjalan di atas as-sirat. Maka orang yang terkadang cahayanya itu meredup atau padam, di saat itu dia akan berhenti, tidak mampu lagi berjalan atau meneruskan perjalanannya di atas as-sirat tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, وقال تعالى في حق المؤمن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. Di saat itu engkau akan melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, cahaya mereka terang benderang, menerangi bagian depan mereka, belakang mereka, dan sekitar mereka. Sebuah berita gembira hari ini untuk kalian berupa syurga. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, bahwa Allah tidak merendahkan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di saat itu cahaya mereka menerangi perjalanan mereka, wa bi aimanihim, ya, dan yang ada di hadapan mereka, dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Ketika mereka diberikan cahaya oleh Allah, yang dengan cahaya tersebut mereka akan melintasi as-sirat. Di saat sebagian manusia ada yang tidak memiliki cahaya, maka dia tidak mampu melewati as-sirat. Ada yang sebagian mereka mendapatkan cahaya di awal waktu, dia pun berjalan di atas sirat, tiba-tiba cahayanya padam. Dia pun berhenti, tidak mampu berjalan, kemudian dia tersungkur ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya. Ada yang sebagian mereka hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi cahayanya. Setiap kali cahayanya itu padam, setiap kali itu dia berhenti di atas as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam.
Maka orang-orang yang beriman selain itu berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, jangan engkau padamkan. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan, hadis yang mursal, kana yaqul minal mu'minin man yudhi'u nuruhu minal madinah ila Adan. Sebagian orang mukmin di hari kiamat Allah berikan cahaya untuknya, cahaya yang dapat menerangi jarak antara Aden dengan Madinah. Aden tempat saya belajar di kota Yaman, Yaman Selatan, ya, atau Yaman Utara. Ya, kalau dari Aden ke perbatasan Arab Saudi saja itu bisa 21 jam atau bisa lebih, ya. Bisa, ya, lebih dari itu. 1 hari 1 malam. Apalagi ke Madinah. Nah, sebagian orang mukmin di saat itu Allah berikan cahaya sejarah itu, sejauh itu. Cahaya yang dia miliki bisa menerangi jarak yang begitu jauh. Nabi ibaratkan antara kota Aden dengan kota Madinah. Aden berada di Yaman, Madinah berada di Hijaz. Nah, 2 kota yang sangat jauh jaraknya. Ini karena sempurnanya cahaya yang Allah berikan kepadanya. Au baina San'ah wa duna dzalik. Ada pula yang cahayanya itu antara kota San'ah, ya, dengan suatu kota tidak disebutkan oleh Nabi. Artinya tidak sejauh antara Aden dengan Madinah. Hatta minal mu'min man la yudhi'u nuru ila mawdhi'a qadamih. Bahkan ada sebagian mukmin dia tidak memiliki cahaya kecuali hanya cahaya yang menerangi kedua kakinya saja. Maka dia hanya berjalan dengan pelan-pelan di atas as-sirat. Cahaya yang dia miliki hanya menerangi kedua telapak kakinya saja. Tidak lebih dari itu. Sebagian mukmin jamaah. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha, kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Wa in minkum illa wariduha. Setiap di antara kalian pasti akan mendapatkan perintah untuk melintasinya. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu as-sirat. As-sirat sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebagian manusia ada yang melintasinya secepat kilat, secepat mata memandang, secepat kuda lari. Ada yang bersusah payah ketika melintasinya, sehingga di antara mereka ada yang jatuh tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Di ujung jembatan tersebut Nabi menunggu umatnya. Setiap kali Nabi melihat umatnya yang kesulitan untuk melintasinya karena cahaya yang dia miliki sangat kecil, Nabi berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, selamatkan dia. Tapi apalah gunanya? Kata Nabi, tajri bihim a'malum. Hanya amalan saleh yang mereka lakukan di dunia yang bisa membuat mereka melintasi as-sirat tersebut. Doa Nabi saja enggak bermanfaat di ujung jembatan, khusus di as-sirat. Nabi katakan, tajri bihim a'malum. Hanya amalan mereka yang dapat membuat mereka melintasi as-sirat. Gak ada manfaatnya dia punya dunia yang luar biasa kalau tidak bertakwa kepada Allah. Di dunia oke, kalau dia punya harta uang semua bisa mulus. Kata orang Arab yang blasteran Arab dengan Indonesia, orang yang campur Arab dengan Indonesia, kata mereka bil fulus kullu syai' mulus. Ini bahasa Arab blasteran, ya, bahasa Arab blasteran. Arab campur Indonesia. Bil fulus kullu syai' mulus. Dengan uang semua jadi mulus. Di dunia dia bisa nutup mulut orang dengan uang. Palu hakim bisa dia
buang dengan uang atau dengan jabatan, di hari kiamat itu semuanya tidak berguna jemaah. Di dunia dia bisa berbuat sesukanya, dia bisa memeras siapa yang dia inginkan, dia bisa menekan orang yang ingin dia tekan, dia bisa melakukan konspirasi peperangan yang membunuh ribuan nyawa dari anggotanya sendiri atau kaum masyarakat yang tidak berdosa. Di hari kiamat orang-orang yang memiliki kezaliman tersebut akan mengetahui apa yang Allah perbuat untuk mereka. Maka dalam surat Maryam ini Allah katakan wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian akan mendapatkan perintah untuk melintasinya. Kana ala rabbika hasman maqdiyya. Itu suatu ketetapan yang Allah tetapkan terhadap dirinya, atas dirinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan kami selamatkan. Ini status atau modal seorang bisa melintasi as-sirat jemaah. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sana itu tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan, jabatan, relasi, semuanya tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut harta dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat kecuali dia datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat dari syirik, dari bid'ah dan dari maksiat. Hanya ini orang yang sukses di hari kiamat, tidak selain mereka. Hanya mereka yang mampu melewati as-sirat tersebut. Sebaliknya kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian orang-orang yang berbuat zalim kami lemparkan ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya. Dan zalim dalam bahasa Al-Quran mencakup 3 hal. Yang pertama, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah. Karena setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dengan Allah, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya. Karena arti zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya dia meletakkan dirinya ke jalan syurga, ini justru dia meletakkan dirinya ke jalan neraka. Ini zalim yang pertama. Zalim yang kedua dalam bahasa Al-Quran dan hadis adalah zalmul abdi li abdihi. Kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Ini lebih berbahaya daripada kezaliman yang pertama. Karena kalau kezaliman yang pertama, begitu dia bertobat antara dia dengan Allah selesai. Tapi kalau dia melakukan kezaliman terhadap darah, harta dan kehormatan manusia, dia bertobat kepada Allah setelah itu. Salat 5 waktu insaf, tapi dengan korban kezalimannya dia belum meminta maaf, belum dimaafkan, belum selesai. Dikisas di hari kiamat. Andai kata dia udah lewat as-sirat, Allah berhentikan dia al-qantarah. Mestinya setelah as-sirat dia udah boleh masuk surga. Tapi karena ada kezaliman yang belum dikisas, Allah berhentikan dia di al-qantarah, di ujung jembatan. Di sana Allah tegakkan kisas terhadapnya. Korban kezaliman dia akan menyedot pahala ibadah dia. Kalau pahala ibadah dia tidak cukup untuk membayar kezaliman yang ia lakukan kepada korbannya, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah timpakan kepadanya. Maka sebelum terlambat, kata Nabi, falyatahallalhu al-yawm. Barang siapa yang pernah membuat kezaliman, hendaknya sekarang sebelum mati dia langsung minta maaf. Nasihat saja, orang-orang yang pernah menyiksa orang lain di masa konflik, pernah membunuh siapapun Anda, minta maaf sekarang. Kalau korban kezaliman Anda masih hidup, sebelum terlambat. Jangan gengsi, masalahnya ini surga neraka. Jangan gengsian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang pernah memeras orang lain, meminta fee haram padahal dia udah digaji oleh pemerintah, udah punya tunjangan dari pemerintah, masih juga memeras orang lain. Ketika orang lain menang tendernya, dapat PL, diperas sama dia, nggak diberikan, diancam, saya proses pekerjaan kamu, minta maaf sekarang. Jangan gengsi-gengsian. Malaikat maut tidak kenal
Siapa kita? Apapun status sosial kita, 10 bintang di atas pundak pun malaikat maut tidak takut. Hari ini datang malaikat maut, hari ini kita mati. Tiada yang mampu mencegah malaikat maut dari kita. Minta maaf sekarang. Siapa yang memerintahkan? Nabi Anda yang memerintahkan. Yang suka memeras masyarakat, minta maaf sekarang. Cari dia. Kalau enggak, Anda akan menyesal selama-lamanya. Walaupun ketika di dunia Anda orang nomor 1 di suatu provinsi atau bahkan di dunia sekalipun. Namrud Allah matikan dengan seekor lalat. Fir'aun Allah matikan dengan cara yang sangat tragis. Yang pernah memeras ini, cari korbannya. Karena ada sebagian orang, dia tidak bisa hidup kecuali dengan menzalimi orang lain. Dia tidak membangun rumahnya kecuali dari uang perasan. Memeras orang lain. Cari korban kezaliman Anda. Minta maaf kepada mereka. Jangan gengsi-gengsian. Malaikat maut tidak kenal siapa Anda. Dan Anda tidaklah lebih kuat daripada Namrud. Anda tidaklah lebih kuat daripada Fir'aun. Anda tidak bisa menolak tsunami. Anda tidak bisa menghentikan atau membuat pesawat yang sudah meledak menjadi pesawat sempurna kembali. Anda tidak bisa menahan gempa bumi yang Allah utuskan. Sebelum terlambat jam, minta maaf. Cari. Ini bukan masalah kecil aja. Masalahnya neraka masalahnya. Neraka masalahnya. Neraka masalahnya. Bukan setahun 2 tahun kita masuk penjara. Masalahnya neraka jahanam. Ini masalahnya. Pernah menzalimi orang lain pada hartanya. Ya, dengan cara yang kasar atau dengan cara yang halus. Cara kasar bagaimana? Cara kasar para perampok. Para perampok, para pencuri. Dengan membunuh dan cara yang lain. Atau dengan cara yang licik. Tidak membunuh, tapi pada hakikatnya dia melanggar hadis Nabi yang berbunyi la yahilu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal darah harta seorang muslim kecuali dengan tulusan dari hatinya. Caranya dia menggunakan dengan powernya, pangkatnya, jabatannya. Saya minta 50%. Kalau tidak berikan untuk saya 5%, semua yang saya proses. Saya kasih waktu 2 hari. Gemetar para pejabat. Gemetar kontraktor. Hanting malam. Kena ancaman lagi kan? Hati-hati. Anda tidak lebih kuat daripada Fir'aun. Anda tidak lebih hebat daripada Namrud. Sebanyak apapun pasukan elit Anda di sekitar Anda, kalau malaikat maut datang, Anda tetap mati, dicabut nyawanya. Tiada yang bisa menghentikan malaikat maut. Panglima tingkat dunia sekalipun, Namrud orang nomor 1 di dunia. Gak ada yang lebih tinggi daripada Namrud. Kejam, bengis. Tiada yang mampu melawan Namrud. Bahkan saking bengisnya dia, kejamnya dia, sombongnya dia, ketika Nabi Ibrahim menyatakan, Al-in Rabbi yuhyi wa yumit, Allah yang saya sembah mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Namrud pun mengatakan, saya juga sama dengan Tuhan kamu. Saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Bagaimana caranya? Saya akan perlihatkan, kata Namrud. Bawa 1 orang ke sini. Nih, saya matikan. Penggal lehernya, mati. Bawa 1 orang lagi. Ini saya biarkan hidup. Hidupkan. Saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan. Allah matikan dia dengan cara yang tragis. Yo bahasa Aceh, gadah preman gepoh oleh Allah. Sedang sehat, bukan sedang stroke. Dia sedang sehat dan kerajaannya masih ada. Masih orang nomor 1. Tiba-tiba ada lalat masuk melalui hidungnya. Dia melihatnya, tidak mampu menepisnya. Menembus otaknya dan tidak langsung dibuat mati oleh Allah. Disiksa oleh Allah. Sekian lama. Setiap harinya dia memukul-mukul kepalanya, meminta rakyatnya untuk mengeluarkan lalat yang sedang memutar-mutar di dalam otaknya. Baru mati setelah itu. Ingat ya. Jangan coba-coba dengan kezaliman dengan para hamba. Dan perlu kita ketahui, orang yang kita zalimi dan dia tidak mampu membalasnya, sebenarnya dia tidak kalah, justru kita yang kalah. Kenapa? Dia ada ATM pribadi dari kita.
Sebenarnya yang buat ATM pribadi itu yang dizalimi, bukan yang menzalimi. Kan sekarang ada istilah ATM kan. ATM pribadi fulan. Ini ATM pribadi instansi ini ATM ini dan seterusnya. Sebenarnya yang dibuat lagi ATM yang dizalimi. Dia yang punya ATM itu karena di hari kiamat nanti dia akan menyedot pahala orang-orang yang menzalimi dia. Kalau nggak cukup dosa dia diambil oleh Allah, Allah lemparkan kepada orang-orang yang pernah menzaliminya. Sekali lagi jemaah, pesan Nabi falyatahallalul yauma. Hendaknya sekarang hari ini sebelum dia mati, dia langsung minta maaf kepada korbannya. Jangan gengsi sebelum terlambat. Ya, jangan gengsi sebelum terlambat. Setinggi apapun pangkat Anda, ya, walaupun Anda memiliki ratusan ribu pasukan elit, Anda tidak lebih kuat daripada Firaun. Anda tidak lebih hebat daripada Namrud. Ya, camkan itu jemaah. Karena ada sebagian orang ketika memiliki pangkat, nggak ingat bahwa nggak melihat ke bawah. Apa istilahnya? Ya, kalau sedang di atas jangan lupa ke bawah. Semuanya dilibas sama dia. Semuanya dihantam. Seakan-akan dia bukan manusia. Seakan-akan dia tidak mati lagi. Seakan-akan dia kebal malaikat maut. Berbuat sesukanya. Ada yang melakukan konspirasi, konflik, konspirasi peperangan. Ya, mengancam manusia kalau nggak diberikan uang akan diginikan dan seterusnya. Ya, dikirim orang-orang yang mengintimidasi. Dia tidak lebih hebat daripada Namrud. Namrud tidak ada yang melawan. Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim ingin dia perkosa, bayangkan. Istri Nabi Ibrahim ingin diperkosa, ditangkap, dijemput paksa, dimasukkan ke kamarnya. Begitu dia ingin memperkosanya, tangannya mengarahkan Sarah, Allah bekukan langsung tangannya. Sampai 3 kali. Baru dia melepaskan Sarah. Pesan Nabi yang kepada orang yang pernah menzalimi orang lain, falyatahallalul yauma. Hendaknya hari ini sebelum dia mati dia meminta maaf. Kalau harta orang yang kita ambil tersebut dia udah tiada, kata para ulama, sedekahkan atas nama dia. Kalau kita pernah menggibah dia dan dia tidak tahu, mohonkan ampunan untuknya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini zalim yang kedua dalam Al-Quran dan hadis. Zalim yang ketiga adalah syirik. Apa definisi syirik? Definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasaisillah li ghairillah azza wa jal. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah untuk selain Allah. Baik dalam hal rububiyah, dalam pengaturan alam semesta ini, dalam ibadah, ataukah nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Dalam bab ibadah dia tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Nabi bersabda, la'an Allah man dhabaha li ghairi, laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dia tidak memohon sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dia tidak memohonnya kecuali hanya kepada Allah. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Manusia yang paling zalim di atas muka bumi ini adalah para pelaku syirik. Seburuk-buruknya da'i di dunia ini adalah da'i yang menyuruh umat kepada syirik. Demikian vonis Allah dalam Al-Quran dari surat Luqman. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kita kembali lagi pada surat Maryam yang masih berkaitan dengan pembahasan kita. Allah katakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap kalian pasti akan mendapatkan perintah untuk melintasinya. Itu adalah sebuah ketetapan yang Allah tetapkan atas dirinya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang kami selamatkan, dan orang-orang yang berbuat zalim dengan 3 makna zalim tadi. Dan semua azabnya sesuai dengan kadar kezaliman yang ia lakukan. Kami sungkurkan orang-orang yang berbuat zalim di dalamnya. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan ada sebagian mukmin cahaya yang Allah berikan untuknya hanya menerangi kedua kakinya saja, tidak lebih dari itu, sehingga dia berjalan dengan pelan-pelan di atas as-sirat. Di ujung jembatan Nabi berdoa, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Tetapi kata Nabi, tajri bihim a'malum, hanya amalan saleh mereka yang bisa membuat mereka melintasi tersebut. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya persilahkan jika
ada hal yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Bismillah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, si A seorang pembuat kue dan menitipkan ke toko si B. Si B mengutip misalkan 500 per kuenya yang terjual. Apakah ini termasuk pajak? Bagaimana solusi kerjasama bagi hasil yang sesuai? Ini namanya mudharabah. Tidak mengapa Nabi SAW bersabda al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berjalan di atas kesepakatan di antara mereka selama kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum-hukum agama. Dan sebuah kaidah di dalam ilmu qawaid fiqh, kaidah yang berbunyi asyartu la urfan kasyarti lafzan. Suatu kesepakatan yang sudah berlaku sehari-hari, sudah dipahami bersama, itu sama seperti kesepakatan yang dia ucapkan. Dia taruh kue, memang udah berlaku, setiap satu kue diambil 500 oleh si penjual. Si pemilik kue udah tahu, yang menjual kue tersebut juga udah tahu. Ya, itu sama seperti mereka mengucapkan, ini kue dari saya 500 untuk saudara. Jelas ya? Asyartu 'urfan kasyarti lafzan. Nah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana orang yang meninggal pada malam atau hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Datang riwayat yang sahih dalam hal ini. Nabi menyebutkan bahwa salah satu dari tanda husnul khatimah adalah orang mati di malam atau di hari Jumat. Dia selamat dari azab kubur. Kita imani hadis tersebut sebagaimana adanya. Namun perlu diketahui juga ada hadis yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis Bukhari dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Juga hadis tentang Jumat tadi dikaitkan dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Baik tadang ngarat mati Jumat, akhirnya yang tadinya dia jadwal ngedugem malam Minggu, akhirnya dia ganti malam Jumat. Jadi walaupun mati dalam diskotik, matinya malam Jumat, husnul khotimah, selamat dari azab kubur. Ini cara liberal dalam memahami ayat dan hadis. Innamal a'malu bil khawatim. Ini yang paling utama. Ya. Dia mati di Mekah, tapi sedang berzina misalkan. Mati malam Jumat, tapi dalam diskotik. Di atas tubuh penzina, sedang main judi. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang telah habis, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.